Baik, selamat jumpa di perkuliahan atau pertemuan dari kelas permodelan animasi 3D 2 ya. Nah, dalam kelas kampus kita ini ada animasi 3D karakter. Nah, jadi untuk 3D 2 itu lanjutan dari 3D 1 pemodelannya, yaitu menggunakan objek karakter. Nah, kalau 3D 1 kita pemodelannya menggunakan objek-objek atribut umumnya ya. Ya, misalnya meja, kursi, mobil dan sebagainya. Nah, untuk yang 3D 2 ini kita menggunakan objek yang organik ya, manusia, hewan ya dan sebagainya. Nah, nanti contoh yang akan kita buat latihan adalah karakter dari contoh seperti ini. Ya, seperti ini contohnya yang kita ambil ya sebagai karakter, yaitu alien ini ya. Nah, ini. Jadi nanti di beberapa pertemuan yang akan kita tempuh, kita akan membangun building satu karakter ini ya, sehingga nanti endingnya ini nanti kan kita tinggal beri modifier semut saja ini ya, supaya bisa jadi karakter yang semut ya, seperti bagaimana manusia atau karakter organik lainnya. Nah, kemudian objektif yang penghujungnya ya, tentu saja ini nanti jadi animasi atau bergerak ya. Nah, contoh gerakannya seperti ini ya. Jadi untuk penyelesaian dari latihan-latihan membuat karakter ya, nanti diakhiri ya dengan menggerakkan karakternya ya. Jadi ada langkah yang manual ya. Manual itu kita gerakkan bunnya ya secara manual sehingga mengikuti desain dari motion yang kita rencanakan. Nah, sedangkan yang cara atau model kedua yaitu menggunakan rekaman dari gerakan manusia ya. Itu nanti ada di materi 13 atau 14 ya, materi akhir. Jadi daripada kita menggerakkan manual, itu bisa juga diambil dari gerakan manusia ya yang direkam. Nah, seperti ini kan rekaman dari gerakan manusia yang diterapkan di tulangnya atau bone-nya. Nah, sedangkan karakternya ini sudah mengenvelope atau membungkus bone sehingga ya dia bergerak sesuai rekaman dari gerakan kita atau gerakan manusia itu ya. Teknologi sekarang semakin canggih ya, merekam itu dulu pakai alat-alat yang mahal ya. Untuk praktek sederhana kita bisa menggunakan yang murah ya, pakai handphone itu bisa sekarang ya. Nah, ini kelebihan kita di era sekarang, teknologi yang sudah maju. Jadi seperti itu target dari animasi pemodelan 3D 2 ya, yaitu pemodelan 3D karakter ya. Maka nanti di perkuliahan kita building dan menggerakkan atau menganimasikan karakter yang kita buat. Baik, untuk pemodelan 3D 2 kita buat karakter animasi ya, yang kita membutuhkan dulu nanti adalah referensi ya, referensi dari gambar animasi kita. Nah, dari gambar yang kita buat referensi adalah gambar tampak dari tampak depan objek karakternya dan tampak samping ya. Nah, ini juga berlaku untuk misalnya kita kalau mau membuat detail wajah ya.
Berarti kita butuh tampak depan dan tampak samping ya. Nah, ini saya modelnya seperti ini ya, diusahakan ini satu dimensi ya. Nah, ini misalnya kalau lehernya segini ya, ini pakai penggaris atau nanti Anda bisa pakai grid system ya. Nah, supaya jadi ada kesinambungan antara tampak depan dan tampak samping. Ya, latihan pertama mudah saja, kita buat sebuah papan untuk referensi, yaitu menggunakan plane ya. Nah, ini kan tampak depan ya. Nah, ini kalau dari perspektif jadinya tidur ini ya. Nah, ini kita bisa pakai uji coba begini. Nah, ini bisa ya. Kalau ini samping ya mungkin ya, ini tampak samping. Nah, berarti kita pakai, nah ini front, ini tampak depan. Ini ukurannya misalnya ya 145 ya misalnya. Ininya 200. Nah, segmennya satu aja enggak masalah. Yang penting nanti bisa kita terapkan mapping dari desain karakter kita yang siapkan tadi ya. Nah, seperti ini ya. Sebelum melanjutkan langkah berikutnya, ada baiknya kita save ya ini ya. Ya, kita beri nama misalnya badan ya, gitu aja ya. Nah, sekarang kita coba untuk menerapkan material dari desain tampak depan yang sudah kita siapkan tadi ya. Material ini kita kasih diffuse-nya kotak kecil nih ya. Kemudian kita pilih bitmap. Nah, gambarnya dari yang sudah kita siapkan tadi. Ya, misalnya saya ambil tampak depan dahulu ya, yang ini open ya, kemudian kita assign ya, kemudian kita aktifkan yang perspektif ya. Kemudian di sini ada biasanya show shaded material in viewport. Nah, ini seperti ini ya, jangan detail ya. Kalau detail ya, tile itu merepeat gitu ya. Nah, seperti ini. Size-nya ya 100% dari benda yang kita gambarkan tadi ya. Nah, ini tapi ada biasanya tuh trouble-nya seperti ini ya. Ini saya pakai versi 2013 ini ya. Nah, ini seperti ini. Ya, masing-masing versi memiliki metode setting sendiri ya di koordinatnya ini. Ya, ini sedangkan kita hanya butuh satu ya. Nah, ini mungkin untuk langkah yang efektif, yang penting kita bisa dapati dia itu proporsional seperti di desain karakter yang sudah kita jadikan tampak depan tampak samping tadi ya. Nah, coba kita pakai UVW map di sini ya. Ini UVW map planar ya. Ini set tidak apa-apa. Terus nanti ada pilihan ya, kita pilih bitmap fit. Nah, yang kita punya tadi adalah tampak depan. Nah, seperti ini ya, untuk diingat ya, untuk show map on back use real wood ini kita
hilangkan ya centangnya ini. Nah, terus tadi kalau ini kan stretching ya, kita pilih yang sesuai gambarnya ya seperti ini. Ini kalau mengganggu ya bisa kita hilangkan saja yang ini ya. Nah, di bagian depan nih Anda bisa lihat ya. Nah, ini tinggal on off aja ini. Kalau bagi saya ini sudah oke ya, kita tinggal ikuti yang ini nanti. Jadi kalau menggunakan material editor mapping langsung akan stretching ya, akan stretching. Nah, jadi kalau kita menggunakan UVW map dan bitmap fit, nah ini kita akan dapati porsi dari gambar yang kita desain sebelumnya. Jangan lupa ininya jangan di uncheck ya, ini pakai on off gini Anda pasti bisa dapati ini ya, sesuai dengan keinginan yang kita desain sebelumnya ya. Nah, ini ukurannya ya. Baik, sekarang berarti tinggal tampak sampingnya ya, ini kan tampak depan. Nah, kita buat sama, kita membuat plane ya. Ya, ini seperti ini betul. Ini satu segmen karena tadi kita pakai satu ya. Ini tadi berapa nih? 200 ya. Oh. Ya. Ya, 100 ini ya tadi 145 ya. Ya, seperti ini. Ini kan sudah sama nih dari tampak sini ya. Nah, untuk mengaturnya sesuai dengan grid bisa ya, menggunakan snap to grid, nih klik kanan saja bisa ya. Anda mau pakai grid apa agar supaya ini pergerakannya nempel satu sama lain waktu digerakkan dan pas gitu ya. Nah, ini boleh bisa di salah satu pakai grid point ini ya. Oke, berarti ini kita aktifkan. Nah, ini kita move. Nah, ini kita move ke grid point ya, kita move dari tampak samping aja. Nah, ini akan ini ngunci di grid ya. Nah, ini, nah kemudian yang ini juga harusnya di grid ya, berarti dia kurang turun ini. Nah, ini ya seperti ini. Kemudian ini seakan-akan lebih ukurannya ya berbeda, atau lebih panjang atau lebih pendek. Nah, ini karena ini dari tampak left samping dia belum nempel ya. Nah, ini nah, ini kalau Anda rasa mengganggu, ini ada pakai shadownya ini ya, ada untuk lebih dramatis gitu loh ya di sini nih ya. Nah, ini ambient occlusion ini. Nah, ini kan bisa hilang. Kalau untuk pemodelan kita ini ya nggak perlu ya sementara itu. Dan ini bisa juga kalau mengganggu, kalau biasa untuk modeling ini ya di atas grid ini ya, di atas grid di sini. Nah, sini. Jadi nanti karakternya itu napak ya, napak. Ya, sebenarnya ini untuk grid system di sini ya tergantung dari feeling Anda sendiri aja ya. Nah, ini. Nah, yang penting kita dapati untuk panduan atau referensi dari modeling. Nah, yang ini kita pakai slot kedua
bitmap yang tampak ini ya. Terus show map in viewport. Nah, ini assign. Nah, seperti ini. Ini tilenya tentu saja tidak usah, size-nya kan 100 ya. Semoga saja langsung tepat ini. Ya. Terus ini tidak usah, dan ini. Nah, ini masih maju mundurnya ini kurang ya. Ini berubah lagi, ini satu tilingnya ya. Satu, yang ini juga satu. Ya, ini harusnya sudah bisa ini. Nah, ini padahal di gambar sudah tampil ya. Oke. Nah, kalau terkendala seperti ini ya pakai UVW map lagi ya. Ya, kita pakai modifier UVW map ya, seperti yang tadi ya. Ini ya tidak usah. Nah, ini ya sudah tepat ya, ini 145 100 ya. Oke. Kalau kurang yakin di bitmap fit dengan yang ini tadi. Oh, ternyata enggak ya, ini masih ada tilingnya ya. Nah, ya ini padahal sudah oke ya kalau ditampak sampingnya. Nah, sedangkan kalau di versi yang 13 ini untuk di perspektif masih tampil ya. Ya, ternyata di opsi yang membuat 3D versi baru ini jadi tampak beda antara depan dan di perspektif, ini adalah opsi ini ya. Ini karena semakin canggih ya, ini kan pakai shaded edge ya, kita shaded. Nah, ini seperti ini, jadi bisa lebih terkontrol ya kalau menggambar atau modeling karakternya, jadi tidak mengganggu. Nah, ini atau ini kalau Anda lihat ini lebih hitam dari ini sebetulnya yang bermain adalah bayangan ya di sini ya. Ya, ini boleh aja Anda pakai. Baik, kita akan memulai modeling ya. Ini kita buat box saja ini ya, boleh dari atas, boleh ya, dari perspektif Anda bisa lihat itu ya. Nah, ini nanti kita akan membuatnya ini sampai di apa ini, selangkangan ya, selangkangan saja dulu. Nah, kemudian ini kita pilih, ini akan kita bagi 3 ya, kita jadikan editable poly. Ini kalau tidak kelihatan, sebentar saya klik kanannya di sini aja ya. Nah, ini editable poly. Nah, kemudian kita pilih, kan ada sub objeknya sekarang ya. Ada vertex, edge ya. Nah, ini saya pilih ini supaya kelihatan. Ini pilih add face nya. Nah, add face nya supaya tampil ya. Ini memang butuh spek yang lumayan ya komputernya. Nah, ini saya pilih yang satu ini, ring. Kalau ring berarti saya pilih keempat-empatnya ya. Nah, kemudian kita akan bagi jadi 1, 2, 3 kan ya, di connect. Nah, ini ini model baru nih ya. Model barunya ada opsinya ini ya. Coba kalau segmen ini kan jadi 1 ya, berarti ada 1 garis ini. Coba kalau kita klik 1, 2, nah ini ada 2, 1, 2 ya. Nah, berarti yang ini centang. Ini versi 2013 ya. Oke, centang. Nah, saya jadi ada 3 bagian ya.
Ya, kemudian langkah berikutnya kita akan mulai building box ini sesuai dengan body karakter ini ya. Nah, ini kita keluar subobjek dulu. Nah, ini coba klik kanan, objek properties. Ya, sebentar ya, ini harusnya bisa see through ini ya. See through itu supaya bisa kelihatan. Bentar ya. Kelihatan di belakangnya ya, tembus pandang ya. Nah, ini see through-nya ini kita cek ya. Ya, untuk see through-nya ini ada beberapa langkah ya. Kalau di versi 13 ini memang agak beda ya, harusnya lebih canggih memang ya. Ini klik kanan, objek property. Nah, ini kan by layer ini masih ya, ini diklik dulu. Nah, ini kemudian klik see through ya. Oke, nah ini kelihatan tembus pandang gitu ya. Ya, selanjutnya ya kita tinggal buat box ini sebagai body kan, untuk menyesuaikan referensi ini ya. Oh ya, sebelumnya kita ini dulu, kita akan buat separuh badan kan, nanti akan di mirror gitu aja tuh. Nah, ini ya. Nah, ini kita delete dulu ya di bagian sisi sebelah sini ya, yang mirroringnya ya. Ini saya geser saja boxnya ini ya. Nah, ini kita delete ya. Untuk display atau demo ini kita pakai zoom-nya ini ya, zoom in zoom out-nya di layar. Ini saya gunakan yang hanya capture viewport-nya ya, jadi tombol ini tidak kelihatan. Nah, ini tadi untuk memutarnya ya, saya tinggal klik ini gambar orbit ini ada tooltipnya ya, orbit gitu. Nah, ini yang kita delete nih yang bagian sini nih. Nah, ini ya, ini saya zoom lagi ya supaya kelihatan lebih besar gitu ini ya, editingnya. Nah, ini dihapus yang sebelah sini ya, poligonnya ini ya. Ini boleh satu, kontrol ya, tekan kontrol. Nah, ini kita hapus, boleh delete saja. Nah, kan ini jadinya lubang ya. Ini untuk memperlihatkan ke Anda ya, saya geser ininya saja dulu ya, referensi yang ini ya. Ini kan jadinya lubang sebelah ya. Nah, ini pakai kontrol yang ada di bagian kanan bawah ini ya. Ini viewport, sini orbit. Ini karena ada di versi bukan versi, namanya di pelajaran atau perkuliahan 1 ya, jadi ini tidak saya tampilkan selalu, kan Anda sudah familiar di pertemuan 1 ya. Nah, ini jadi ini, nah seperti ini boxnya sudah terhapus di bagian sisi sebelah yang akan di mirror ya. Ya, kemudian ya tinggal kita sesuaikan saja ini vertex-nya ya. Ini saya tampilkan lagi semuanya ya. Nah, ini cuman sampai selangkangannya sini aja ya. Nah, ini sampai situ aja. Terus ya kita seleksi pakai subobjek vertex-nya ya.
Ya, ini gini aja ya, sampai selangkangannya itu. Ya, mungkin ini selanjutnya ini Anda bisa sesuai dengan feeling aja ya, bisa. Dan setiap potongan bagiannya itu di idealnya itu kan sama lah ya, sama bagian itu loh. Nah ini ya, ini seperti ini. Nah, dari tampak depan ya saya sesuaikan ini gini ya. Kalau bagian nanti mirrornya itu tidak kira-kira, nah ini kan pas di bagian senternya ya. Nah, terus ini tangannya nanti muncul di sini. Ya, beginilah ya. Ya, terus ini dari tampak samping sekarang ya. Nah, ini kita masukkan ke bagian yang sesuai dengan referensinya ya. Ya, ini. Ya, kadang ini gizmonya ya di bawah sini ya. Makanya ini saya kalau membuat ya saya zoom dulu biasanya. Ya, ini gizmonya ditampilnya di bawah. Ya, vertex ini tampak left ya, kiri. Seleksi ya. Ini kalau boxnya mengganggu ini ada opsinya sebetulnya ya. Nah, ini di sini ada configure nih. Nah, ini ketika ini seleksi apakah bracketnya mau ya, mau ditampilkan bracketnya, coba ya. Nah, ini kan jadi bracketnya tidak kelihatan. Kalau ini ada bracketnya, nah ini bracketnya tampil. Nah, ini opsional aja apakah bagi Anda mengganggu atau tidak. Dalam kasus ini atau latihan kita kali ini mungkin lebih nyaman seperti ini ya, tanpa break ya. Ya, ini Anda yang masih muda-muda ini lebih jeli ya mata atau visualnya. Ini kalau saya mungkin tidak seakurat ya Anda semua nih. Nah, ini begini aja ya, seperti ini. Ini tampilan tampak kiri ya, ini saya zoom all. Nah ini, nah itu tampak depan ya, seperti ini ya. Ini badannya, ini berarti kita view-nya juga bisa dari sini ya. Ini kan ada see-through-nya tadi di sini. Nah ini, nah cuman begini ya. Kita baru buat badannya saja ini ya, baru buat badannya saja ya. Baik, ini untuk latihan awal ya, tidak usah terburu-buru, kita rileks santai saja. Yang penting langkah-langkahnya kita selalu ikuti dengan save ya. Ini saya save sebagai badan build ya, karena mulai membangun. Nah, jadi juga ada baiknya nanti Anda juga demikian ya, tidak satu file ditumpuk-tumpuk terus ya. Nanti ada stepnya ya, supaya misalnya kita keliru di langkah berapa gitu, nanti bisa ada beberapa file yang masih bisa dimanfaatkan untuk start ya. Baik, dengan demikian apa yang kita bisa petik ya, pelajaran dari
pertemuan kali ini, yaitu membuat plane reference ya. Jadi planes itu bagian bidang yang datar, tadi kita buat dari ya plane ya, nama primitifnya adalah plane, dan kita tempatkan mapping. Nah, mappingnya ini juga tidak sesuai dengan plane-nya, tetapi sesuai dengan desain karakter yang sudah kita buat, yaitu tampilan tampak depan ya dan tampak samping. Jadi kita buat dengan metode UVW map, yaitu fit bitmap. Nah, kemudian yang sudah kita pelajari juga adalah dengan box modeling. Jadi nanti di pertemuan-pertemuan yang akan datang kita akan mengenal metode modeling karakter itu menggunakan ada metabol ya. Jadi dari bola-bola dulu ada ya, seperti itu. Tapi yang populer itu ya seperti yang sudah kita pelajari seperti pada pertemuan kali ini, yaitu dengan menggunakan box modeling ya. Seperti nama yang tertulis itu ya, kita buat dari sebuah box, kemudian boxnya ya untuk modeling kan kita buat yang menggunakan low poly ya, low poly, poligon rendah, makanya itu jadi kita convert jadi poligon ya, bukan menjadi mesh ya. Sebetulnya idealnya memang mesh kalau membuat benda-benda organik ya, tetapi untuk membangun sebuah model yang cepat untuk bisa bergerak ya, kita pakai low poly. Jadi permainan game itu pakai low poly ya, game-game 3D. Kalau nanti misalnya ingin tampak realis ya dibuat rendering yang low poly-nya ditambah ya. Nanti kalau dalam 3D itu nama apa, 3D Max itu nama modifiernya itu ditambah iterasinya ya. Jadi seakan-akan disemut ya, lebih banyak polinya, tidak low poly lagi, nanti poligonnya lebih banyak. Nah, baik, kira-kira itu untuk pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang juga, tidak usah terburu-buru, santai saja, step atau langkah demi langkah, begitu saja ya. Selamat belajar, selamat bisa untuk nanti menjadi animator animasi 3D.